Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Semua sudah berlalu. Sang surya semakin merangkak ke peraduannya, menyisakan cahaya jingga yang menyemburat indah, sehingga kisah asmara antara Ken dan Senja. Kau selalu manis, baby. Kau selalu membuatku terbuai, ucapkan sambil melepaskan ciumannya. Tangannya membelai pipi Senja dan kemudian turun ke leher. Senja membuka matanya, ia menahan tangan Ken yang hendak menyentuh lebih turun. Jangan Ken, kata Senja. Kenapa? Aku pasti akan menikahimu. Kak Alvin mempercayaiku. Aku tidak mau menodai kepercayaannya. Jika kau pasti menikahiku, kita lakukan saja nanti. Aku pasti akan menjaganya untuk suamiku, jawab Senja sambil beratap Ken. Baiklah, aku mengerti. Maafkan aku, Ayah, ucap Ken. Iya. Oh, iya, aku juga punya sesuatu untukmu, kata Senja sambil melepaskan tangannya, ia merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Senja mengambil sebuah kalung, talinya berwarna hitam dengan liontin cangkang kerang kecil yang sangat indah. Cangkang kerang ini aku dapatkan dari tempat ini, tempat yang menjadi saksi atas cinta kita. Kita selalu menatap senja dari tempat ini, jadi kuharap setiap kali kau menatap kalung ini, kau selalu mengingat tentang senja. Ucap Senja sambil memakaikan kalungnya di leher Ken. Yang kau maksud sinar senja atau cahaya senja? Tanya Ken sambil merekatkan wajahnya. Dua-duanya, kau harus selalu ingat dengan apapun yang berhubungan dengan senja, jawab Senja dengan cepat. Sinar senja mungkin aku bisa lupa, tapi cahaya senja aku tidak akan pernah melupakannya. Selamanya aku akan selalu mengingatnya dan mencintainya, ucapkan sambil membelai pipi Senja. Dan lagi-lagi mereka larut dalam sebuah kecupan. Flashback off. Ken mendengus kesal, semua itu sudah berlalu, kini tak ada lagi Senja di sisinya. Senja sudah menikah, Senja sudah menjadi milik orang lain. Sekian tahun ia menunggu, ternyata malah Fajar yang mendapatkan Senja. Jika Fajar melukaimu, aku sangat ingin mendapatkan kamu kembali. Aku tidak peduli, meskipun kau sudah menjadi janda. Aku tetap mencintaimu, Ayah, ucapkan sambil menutup wajahnya. Senja mengerjapkan matanya dengan pelan. Saat dirasakannya, sinar surya mulai menyilaukan matanya. Senja menguap sambil menggeliat. Rasanya matanya masih enggan untuk diajak keluar dari dunia mimpi. Senja mengucek matanya dengan kedua tangannya. Ia sedikit heran saat meratap tirai kamarnya yang sudah terbuka lebar. Ia menoleh ke samping kanan dan kiri, tidak ada Fajar di sana. Namun dilihat dari selimut dan guling yang ada di sebelahnya, sepertinya semalam Fajar tidur dengannya. Kemana Kak Fajar? Ucap Senja sambil bangkit dari tidurnya. Ia melihat pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Apakah Fajar sedang mandi? Senja menghela nafas panjang, mengingat tentang semalam, hatinya kembali sakit dan perih. Senja memijit pelipisnya, kepalanya terasa pusing, entah karena kurang tidur, atau karena terlalu banyak beban pikiran. Di saat Senja masih duduk di atas ranjang, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tampak di sana Fajar sedang tersenyum manis. Ia melangkah sambil membawa nampan. Senja mengernyit heran. Fajar membawa sarapan. Apakah itu untuknya? Apakah itu Fajar sendiri yang memasaknya? Beberapa pertanyaan mulai berkecamuk dalam hati Senja. Selamat pagi sayang, ucap Fajar sambil meletakkan nampannya di atas meja. Pagi Kak Fajar, kau memasak? Tanya Senja ragu.
Pagi ini Fajar terlihat lembut seperti biasanya, berbeda jauh dengan semalam. Ada apa dengannya? Iya, aku membuatkan sarapan untukmu, jawab Fajar sambil melangkah mendekati Senja, dan duduk di sebelahnya. Kau tidak perlu melakukan itu, seharusnya aku yang memasak untukmu, kata Senja. Tidak apa-apa, sesekali aku juga ingin memasak untukmu, ucap Fajar sambil tersenyum, seraya tangannya merapikan rambut Senja yang masih berantakan. Sayang, panggil Fajar. Iya, Kak, jawab Senja sambil menoleh, mata mereka saling bertatapan. Tentang semalam, aku benar-benar minta maaf sayang. Aku tidak bermaksud membentak kamu, dan memperlakukan kamu dengan kasar. Hanya saja, aku sangat kaget mendengar kata cerai dari kamu. Aku sangat mencintai kamu, aku sakit mendengar kata itu. Ucap Fajar sambil menatap Senja lekat. Senja terdiam, sorot mata Fajar terlihat sangat tulus, tidak ada kebohongan di sana. Senja tak mampu berkata apa, memahami Fajar itu cukup sulit baginya. Fajar mencintainya, tapi sama sekali tidak mau menyentuhnya. Kenapa? Dari yang Senja tahu, Fajar bukanlah lelaki impoten, ia pernah melihatnya bereaksi. Lalu kenapa? Apa yang disembunyikan dia? Sayang, panggil Fajar. Aku mengerti Kak. Aku juga minta maaf. Mungkin seharusnya aku tidak mengatakan hal itu, ucap Senja dengan pelan. Meski dalam hatinya banyak hal yang ingin ia ungkapkan, namun nyatanya Senja tak mampu mengutarakannya. Mungkin inilah yang disebut cinta itu buta, selalu saja tidak bisa diterima dengan logika. Cepat sarapan, maaf aku tidak bisa menemanimu. Aku harus segera berangkat, kata Fajar sambil menunduk. Senja tersentak kaget, ini masih sangat pagi, dan Fajar mengatakan segera berangkat. Senja menatap suaminya, dia memang sudah rapi dengan pakaian formalnya. Kenapa harus sepagi ini? Ada apa di kantor? Pikiran Senja kembali kacau. Kenapa kau berangkat kerja sepagi ini? Tanya Senja memberanikan diri. Aku tidak bekerja, jawab Fajar. Dan jawaban itu membuat Senja mengernyit heran. Tidak bekerja, lalu dia akan kemana? Lalu kau mau kemana Kak? Tanya Senja. Aku harus pergi ke Singapura, ada urusan yang mendesak di sana. Tidak akan lama sayang, jika pekerjaannya sudah selesai, aku akan segera pulang, jawab Fajar. Senja terpaku saat itu juga, mulutnya tertutup rapat, dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Singapura, pertama kali Fajar datang ke sana sikapnya langsung berubah hingga saat ini.
Dan sekarang Fajar akan kembali ke sana. Sebenarnya ada apa di Singapura? Kenapa perasaan Senja menjadi semakin resah dan gelisah? Sayang, kau tidak apa? Apa? Tanya Fajar sambil memegang kedua bahu Senja. Kenapa mendadak? Kapan kau memesan tiketnya? Senja balik bertanya, dengan suara yang pelan dan gemetar. Aku memesan tiketnya tadi malam, tepat saat orang kepercayaanku memberi kabar bahwa ada salah satu perusahaan yang membatalkan kerjasamanya. Ini akan berdampak buruk pada bisnisku sayang. Aku harus segera mengurusnya, kata Fajar menjelaskan dengan panjang lebar. Senja menunduk, yang dikatakan Fajar memang masuk akal. Namun entah kenapa, hatinya sama sekali tidak bisa mempercayainya. Apakah wanitamu ada di Singapura, Kak? Batin Senja dalam hatinya. Sayang, panggil Fajar. Pergilah, jika itu harus kau lakukan, maka lakukanlah. Aku hanya bisa mendukungmu, Kak, ucap Senja sambil berusaha tersenyum. Pergilah, Kak, dan aku akan mencari tahu apa yang kau lakukan di Singapura. Aku tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat aku akan menguak kebenaran yang sedang kau sembunyikan, ucap Senja dalam hatinya. Terima kasih sayang, jaga diri baik ya selama aku tidak ada. Aku tidak akan lama, aku pasti segera pulang, kata Fajar sambil memeluk Senja dengan erat. Maafkan aku Senja, semakin hari semakin banyak kebohongan yang aku katakan. Tapi aku tidak punya pilihan lain, ini satu-satunya cara agar kau tetap berada di sisiku, ucap Fajar dalam hatinya. Aku bahagia kau perlakukan selembut ini, Kak, tapi aku juga merasa sakit jika mengingat sikap kamu yang aneh. Kak Fajar, aku ingin menyandarkan hidupku padamu, tapi kenapa seperti ini balasanmu? Batin Senja dalam hatinya, ia memejamkan matanya, menikmati pelukan Fajar yang membuatnya sangat nyaman. Sayang, sudah pukul 6:30, aku berangkat sekarang ya, kata Fajar sambil melepaskan pelukannya. Iya Kak, hati-hati ya, jawab Senja. Iya sayang, cepat dimakan ya, meskipun tidak seenak masakanmu, tapi kuharap kau menyukainya, ucap Fajar sambil beranjak dari duduknya. Aku pasti menyukainya, jawab Senja sambil tersenyum, seraya ikut beranjak, dan berdiri di depan Fajar. Aku pergi dulu ya sayang, I love you, ucap Fajar sambil mengecup kening Senja cukup lama. I love you too Kak, jawab Senja. Fajar tersenyum, lalu ia melangkah pergi meninggalkan Senja. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Fajar sudah menghilang di balik pintu.
Dan detik itu juga, air mata Senja mulai menetes. Mungkin saat ini, Senja layak mendapatkan predikat orang terpandai dalam hal berpura-pura. Ia berusaha untuk selalu tersenyum saat di depan Fajar, tapi ia selalu menangis meratapi kesedihannya jika dalam kesendirian. Kemudian Senja melangkah menuju sofa, dan ia duduk di sana. Senja menatap nampan berisi makanan yang terletak di atas meja. Nasi goreng pedas, lengkap dengan telur ceplok yang dibumbu lada, dan bawang, juga ada irisan mentimun yang diletakkan dalam mangkok kecil. Salah satu makanan kesukaan Senja. Di samping piringnya, ada segelas coklat panas, salah satu minuman yang selalu Senja minum setiap pagi. Senja menyentuh nampan itu dengan kedua tangannya, dan tanpa permisi, air matanya semakin berderayan membasahi kedua pipinya. Untuk apa kau melakukan ini, Kak? Jika cintamu sebenarnya tidak setulus itu. Apa yang kau sembunyikan? Kenapa kau tidak bisa jujur padaku? Hatiku sakit, Kak, ucap Senja di sela-sela isakannya. Cukup lama Senja menangis dalam kesendiriannya. Coklat dan nasi goreng yang semula panas, kini sudah berubah dingin. Namun Senja tidak peduli, biarkan saja semuanya dingin, karena ia tidak ada niatan untuk menyantapnya. Sang surya sudah merangkat semakin tinggi. Sinar terangnya berpadu dengan birunya langit yang menghampar luas. Senja baru saja membersihkan diri. Dengan merendam tubuhnya di dalam air hangat, suasana hatinya kini sudah mulai membaik. Namun sarapannya tidak ia sentuh sama sekali, perutnya tidak sedikit pun merasa lapar. Senja membalut tubuhnya dengan celana panjang, yang dipadukan dengan kaos pendek warna hitam. Dan rambutnya ia biarkan tergerai begitu saja. Senja menghela nafas panjang saat menatap pantulan dirinya di cermin. Sebenarnya kau cantik, tapi sayang suamimu sama sekali tidak tertarik, ucap Senja pada bayangannya. Lalu Senja memejamkan matanya, mencoba menahan air matanya agar tidak menetes. Kemudian ia duduk di sofa, dan meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia menghubungi satu nama yang bisa membantu kesulitannya saat ini. Halo Sel, sapa Senja saat sambungan telepon sudah terhubung. Halo Ja, maaf ya aku belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang Adara, informasinya seperti sengaja ditutup Ja. Jawab Sela menjelaskan. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru, ucap Senja. Tapi aku merasa tidak enak Ja. Kita teman Sel jangan bicara begitu. Lagi pula aku sudah sangat senang kau mau membantuku. Ucap Senja.
Sela terdiam, belum ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Untuk beberapa detik sambungan telepon itu terdengar hening. Sel, panggil Senja. Iya, Ja, jawab Sela. Sepertinya aku punya petunjuk. Benarkah? Apa itu? Tanya Sela dengan cepat. Sepertinya Adara ada di Singapura. Jawab Senja dengan pelan. Kenapa kau menduga demikian? Tanya Sela. Kak Fajar sudah 2 kali ke sana, dan setiap kali berangkat pasti mendadak, tidak pernah ada persiapan. Kurasa ada sesuatu di sana, ucap Senja. Kau serius, Ja? Iya. Baiklah, aku akan menyelidikinya, ucap Sela. Terima kasih ya, Sel. Sama, jangan terlalu sungkan, Ja, ucap Sela. Iya, ya sudah kalau begitu aku tutup ya, Sel, kata Senja. Iya, maafkan aku Senja. Aku menolongmu karena aku punya maksud lain. Aku sangat menginginkan Ken. Aku berharap dia bisa menjadi pasangan hidupku. Batin Sela dalam hatinya. Bersambung.